Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau share video resep kue tradisional yang enak banget. Ini dia dadar gulung ala Dapur Naima. Ini salah satu kue tradisional atau jajanan pasar favorit semua orang dan masih eksis sampai sekarang karena emang rasanya tuh enak banget. Kulitnya yang lembut dan isian kelapanya, unti kelapanya itu juga yang manis legit tapi nggak kemanisan, ini pas banget. Nah, di video kali ini aku juga mau kasih tips and triknya supaya kulit dadar gulungnya itu bisa berpori. Pastinya ini cocok ya untuk dijadikan ide jualan, bisa dijadikan ide isian snack box atau disajikan saat ada acara di rumah. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama kita akan buat unti kelapanya dulu. Ini kita siapkan panci, lalu kita masukkan 130 gram gula merah, 1/4 sendok teh garam, dan 30 ml air. Lalu kita nyalakan apinya, kita gunakan api kecil aja dan ini kita aduk terus sampai gula merahnya larut. Nah, kalau udah larut seperti ini larutan gula merahnya mau aku saring dulu ya supaya lebih halus karena gula merah itu biasanya suka ada kotoran-kotorannya. Kalau udah disaring, ini aku masukkan ke dalam panci yang lebih besar, lalu aku tambahkan dengan 200 gram kelapa parut dan juga 1 lembar daun pandan yang udah aku ikat simpul. Lalu kita lanjut masak menggunakan api sedang aja sambil terus diaduk-aduk sampai gula merah dan kelapanya tercampur rata dan sampai airnya itu menyusut. Jadi ini kita bikin unti kelapanya sampai agak kering ya. Nah, untuk unti kelapanya ini bisa disesuaikan dengan selera ya, mau agak basah atau benar-benar kering. Tapi kalau kalian mau unti kelapanya itu awet, kalian bisa masak sampai benar-benar kering. Nah, di sini karena aku suka yang agak masih juicy gitu, jadi aku nggak terlalu kering ya. Nah, sampai seperti ini aja udah cukup. Bisa dilihat airnya udah mulai menyusut tapi nggak yang terlalu kering juga. Ini udah cukup, bisa kita matikan aja api kompornya dan unti kelapanya bisa kita sisihkan dulu, kita biarkan sampai dingin. Nah, sekarang kita akan bikin untuk kulit dadar gulungnya. Di sini aku pakai 250 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji dan juga kurang lebih setengah sendok teh garam. Lalu ini bahan keringnya kita campurkan dulu hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 1 butir telur utuh. Ini dikocok lepas dulu. Sampai seperti ini udah cukup, lalu kita tuangkan aja telurnya ke dalam adonan. Kita masukkan 65 ml santan, kalau kalian mau pakai santan instan juga boleh. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng dan di sini aku pakai jus pandan sebanyak 100 ml. Nah, ini semua bahannya udah masuk, bisa kita campurkan dulu. Dan lanjut ini sambil diaduk kita masukkan airnya. Di sini aku pakai 400 ml air. Jadi untuk bahan basah atau bahan airnya itu totalnya harus 500 ml ya. Jadi kalau kalian misal nggak pakai jus pandan, kita gunakan airnya di 500 dan tambahkan dengan pasta pandan. Untuk airnya ini kita tambahkan sedikit demi sedikit ya, bertahap, jangan langsung semuanya. Lanjut ini kita aduk aja hingga tercampur rata. Pokoknya ini airnya kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai adonannya itu halus. Dan kalau adonannya udah halus seperti ini, bisa kita masukkan sisa airnya semuanya. Nah, setelah airnya masuk semua, ini bisa dilihat ya hasil adonannya itu halus banget. Dan di sini menurut aku warnanya itu masih kurang hijau, jadi aku tambahkan lagi dengan pasta pandan. Masukkan pasta pandannya sedikit dulu aja ya, kalau kurang baru nanti ditambahkan. Nah, ini adonan dadar gulungnya udah jadi, warnanya udah pas dan juga udah tercampur rata. Dan terakhir supaya hasil adonannya itu benar-benar halus, ini aku saring dulu ya. Setelah disaring seperti ini adonannya berarti udah siap untuk kita cetak. Di sini udah aku panaskan wajan dan aku tuangkan sedikit minyak, lalu aku oles, kita ratakan menggunakan tisu ya, biar minyaknya itu tipis-tipis aja. Lalu kita tunggu hingga wajannya ini benar-benar panas dan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, sebelum adonannya dimasukkan ke dalam wajan, jangan lupa diaduk-aduk dulu ya. Jadi setiap kita mau nuangin, adonannya wajib diaduk-aduk dulu biar adonannya tercampur rata dan gak ada yang mengendap. Kalau misalnya udah panas, ini kita masukkan
adonannya, lalu kita goyangkan wajannya seperti ini. Dan ini kita masak sampai matang. Pastikan wajan yang kita pakai itu udah panas ya. Kalau belum panas, nanti pori-porinya itu nggak keluar. Nah, ini pinggirannya udah mulai kelihatan kering. Sekarang kita pindahkan ke atas piring. Piringnya ini tadi udah aku olesi dengan minyak tipis-tipis ya, biar nggak lengket. Ini dilakukan sampai semua adonan kulit dadar gulungnya habis. Nah, ini kulit dadar gulungnya udah aku bikin semua. Sekarang bisa kita bentuk. Di sini aku ambil 1 lembar kulit dadar gulung, lalu kita isi dengan kurang lebih 1 sendok makan unti kelapa. Lalu kita lipat juga ini seperti ini bagian kanan kirinya, lalu kita gulung aja. Nah, di sini untuk tips kulit dadar gulungnya, kalau kalian mau berpori besar, kita gunakan minyaknya itu yang agak banyak ya. Kalau kalian mau pori-porinya kecil, kita gunakan minyaknya sedikit aja. Terus juga wajannya itu harus benar-benar panas ya saat kita nuangin adonannya. Nah, itu bikin si pori-porinya jadi besar. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya dan juga gampang. Bisa dilihat ini berpori banget. Kalau udah bisa kita taruh aja di loyang seperti ini. Dan ini kita ambil lagi 1 lembar kulit dadar gulung. Ini kulitnya nggak nempel ya satu sama lainnya, gampang banget diambil. Lalu kita isi dengan unti kelapanya dan ini sedikit dipadatkan ya. Lalu kita gulung aja. Nah, ini hasilnya, tinggal kita lakukan aja sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini aku jadi sekitar 15 pieces ya. Ini bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung teflon atau wajan yang kita pakai, ukurannya itu berapa. Nah, sampai di sini kue tradisional dadar gulungnya udah jadi, udah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Kue tradisional dadar gulung ala dapur Naima. Bisa dilihat ya, ini hasilnya cantik banget dan porinya juga kelihatan. Ini ada perbandingan yang porinya besar dan yang porinya kecil. Cara buatnya super duper gampang dan pastinya ini rasanya enak. Kulit dadar gulungnya yang lembut dan isian unti kelapanya yang manis legit, pas banget. Ini beneran seenak itu ya. So, pasti ini cocok untuk dijadikan ide jualan, cocok untuk dijadikan ide isian snack box atau disajikan saat ada acara. So, semoga videonya bermanfaat dan kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau bikin cemilan dadar gulung pisang coklat keju ala Dapur Naima. Dengan cara buatnya yang mudah, hasilnya juga bagus banget. Tekstur kulitnya itu lembut dan lentur, isiannya lumer banget, paduan dari selai coklat, keju parut, dan juga pisang. Ini tuh cocok banget untuk jadi ide jualan ataupun jadi sajian saat ada acara keluarga. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis. Langkah pertama, bisa kita siapkan wajan, lalu masukkan sedikit margarin. Panaskan dengan api sedang aja sampai margarinnya meleleh sempurna. Nah, kalau margarinnya udah leleh seperti ini, masukkan pisang raja yang sudah dibagi 2 memanjang. Masak dengan api sedang sambil sesekali dibolak-balik sampai warnanya itu kuning kecoklatan. Dengan dimasak pisangnya terlebih dahulu seperti ini, aromanya itu akan jauh lebih wangi dan teksturnya jauh lebih legit. Nah, kalau warnanya sudah cukup kuning kecoklatan seperti ini, langsung kita angkat aja dan kita tiriskan. Bisa kita sisihkan sebentar dan tunggu sampai pisangnya itu dingin. Dan langkah selanjutnya kita akan buat kulit dadar coklat. Di sini aku siapkan wadah yang kering dan bersih, lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang, 40 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 4 butir telur utuh, dan campuran 250 ml susu cair dan 250 ml air, atau bisa juga salah satunya aja. Jadi pakai full air atau full susu ya. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila dan 4 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya kita aduk pakai balon whisk sampai tercampur dengan rata.
Nah, setelah tercampur rata, akan kita saring untuk memastikan sudah tidak ada tepung yang masih bergerindil. Kalau udah, lanjut kita ambil sekitar 100 gram dan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini untuk adonan yang putihnya ya. Kemudian bisa kita tambahkan 40 gram coklat bubuk ke dalam adonan utamanya. Lalu bisa kita aduk kembali dengan balon whisk sampai benar-benar tercampur dengan rata. Setelah rata, ini kita saring kembali untuk memastikan tidak ada coklat bubuk yang masih bergerindil. Dengan menyaring adonan seperti ini, nanti tekstur dari kulit dadarnya itu akan lebih halus dan lembut. Bisa kita lihat ya, konsistensinya itu kayak gini, nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Sebelum adonan kita gunakan, siapkan wajan anti lengket, panaskan dengan api sedang, lalu kita oles dengan sedikit minyak goreng. Kalau terasa sudah hangat, kita masukkan adonan putih yang sudah kita masukkan ke plastik segitiga, tuang zigzag. Kemudian kita ambil secukupnya adonan coklat dan tuangkan secara merata. Diratakannya bisa diangkat wajannya kayak gini. Kemudian kita masak dengan api sedang aja sampai matang atau sampai bagian pinggirannya terasa kering dan bisa diangkat dari wajan. Nah, kalau pinggirannya udah mulai kering atau mengelupas seperti ini, langsung aja kita angkat dan pindahkan di atas piring. Setelah semua kulit dadar coklatnya selesai dibuat, sekarang bisa kita siapkan isiannya. Untuk posisi kulit dadarnya itu yang ada motif zigzagnya di luar dan yang mulus di dalam ya, seperti ini. Lalu bisa kita taruh pisang yang sudah kita masak di tengahnya. Lalu tambahkan selai coklat di atasnya. Kalau udah, bisa kita berikan isian selanjutnya. Di sini ada keju parut. Kalau udah diberikan semua isinya, sekarang bisa kita lipat kayak gini. Dilipatnya itu pelan-pelan aja ya, supaya hasilnya rapi. Kita lipat sisi bawahnya dulu, lalu sisi kanan dan kiri, kemudian kita gulung ke depan. Nah, hasilnya kayak gini, bagus banget kan? Ini bisa kita lakukan terus sampai semua kulitnya itu habis. Kalau dadar gulungnya selesai kita isikan, selanjutnya sudah siap kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Dadar gulung pisang coklat keju ala Dapur Naimah. Cara buatnya mudah banget kan? Dan hasil kulitnya itu lembut lentur, isiannya lumer, paduan dari pisang, selai coklat dan juga keju parut. Wah, pokoknya mantap banget. Ini tuh cocok banget jadi ide jualan yang menarik dan bisa untuk jadi sajian saat ada acara keluarga loh. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.